Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Putri Johana Vita, NIM 231400003, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang konsep keunggulan absolut dalam bisnis internasional, sebuah strategi yang dapat menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan global. Mari kita bahas pengertian dari keunggulan absolut. Keunggulan absolut merujuk pada kemampuan suatu negara atau perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara atau perusahaan lainnya. Artinya, mereka dapat menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama atau menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Kemudian, contoh keunggulan absolut. Contohnya di negara Arab Saudi, negara ini memiliki keunggulan absolut dalam produksi minyak bumi karena memiliki cadangan minyak yang besar dan biaya produksi yang rendah. Kemudian selanjutnya, di negara Cina memiliki keunggulan absolut dalam produksi tekstil karena memiliki tenaga kerja yang murah dan infrastruktur yang terbangun dengan baik. Selanjutnya, keunggulan absolut. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Perusahaan yang memiliki keunggulan absolut dapat menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya, peningkatan profitabilitas. Efisiensi yang tinggi dapat meningkatkan margin keuntungan dan profitabilitas perusahaan. Kemudian, keunggulan kompetitif. Keunggulan absolut dapat memberikan keunggulan kompetitif yang kuat di pasar global. Ada beberapa strategi dalam memanfaatkan keunggulan absolut. Yang pertama yaitu ekspor. Perusahaan dapat mengekspor produk mereka ke negara lain yang tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tersebut. Contohnya, ekspor produk perikanan oleh Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi perikanan, seperti ikan tuna, udang, dan produk laut lainnya. Sumber daya laut yang melimpah membuat Indonesia menjadi salah satu eksportir utama produk perikanan ke pasar internasional. Selanjutnya, yang kedua yaitu investasi langsung. Perusahaan dapat mendirikan pabrik atau kantor cabang di negara lain untuk memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja yang lebih murah. Contohnya yaitu, sebuah perusahaan asal Jepang seperti Toyota bisa berinvestasi langsung di Indonesia dengan membuka pabrik otomotif. Toyota memiliki keunggulan absolut dalam hal efisiensi produksi mobil dibandingkan banyak perusahaan lokal di Indonesia, karena mereka sudah memiliki teknologi dan sistem produksi yang lebih maju. Hal ini memungkinkan Toyota menghasilkan mobil dengan biaya lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga, aliansi strategis. Perusahaan dapat menjalin aliansi strategis dengan perusahaan di negara lain untuk berbagi sumber daya dan teknologi. Contohnya, aliansi dalam ekspor karet. Di Indonesia, sebagai produsen utama karet alam dapat beraliansi dengan negara atau perusahaan yang memiliki teknologi canggih dalam industri ban, seperti perusahaan ban dari Prancis atau Jepang. Indonesia bisa menyediakan bahan baku karet secara efisien, sementara mitranya memanfaatkan teknologi mereka untuk mengolah karet menjadi produk jadi, seperti ban berkualitas tinggi untuk pasar global. Ada beberapa tantangan keunggulan absolut. Yang pertama yaitu perubahan teknologi. Keunggulan absolut dapat hilang seiring dengan perubahan teknologi dan munculnya pesaing baru. Selanjutnya, perubahan ekonomi. Fluktuasi nilai tukar mata uang dan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Kemudian, persaingan global. Persaingan global yang semakin ketat dapat membuat perusahaan sulit mempertahankan keunggulan absolut. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, yaitu keunggulan absolut merupakan strategi yang penting dalam bisnis internasional. Namun,
Perusahaan perlu menyadari bahwa keunggulan absolut dapat berubah seiring waktu. Perusahaan harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan global untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat.